Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bayhaqi. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiritis analis. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju akan berbeda dengan masyarakat yang sudah maju. Contoh gejala-gejala sosial lainnya, nomor 1 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum atau masyarakat dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan, dan sebagainya. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, meliputi contoh-contoh motif tingkah laku seseorang. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang perkawinan yang sering terjadi sebelum usia 17 tahun ke atas, yang mana sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Kasus pertama dilansir dari kompas.com pada hari Senin, tanggal 4 bulan 2 tahun 2019. Pernikahan dini tersebut terjadi antara D 15 tahun dan DA 14 tahun di Kecamatan Halong, Kabupaten Walangan, Kalimantan Selatan. Menurut kedua orang tuanya, mereka terpaksa menikahkan karena untuk mencegah perbuatan zina yang dilarang agama, sebab keduanya selalu membangkang saat diingatkan untuk tidak selalu berdoa. Bisa kita lihat di sini bahwa Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi pria. Batas usia tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa usia tersebut seseorang sudah mencapai tingkat kematangan secara pemikiran dan juga pada organ-organ di tubuhnya. Dilihat dari ilmu sosiologi sendiri, yaitu ilmu yang menelaah dan menganalisa setiap kejadian yang ada di lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang dapat membentuk setiap pribadi manusia. Manusia hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan bersosial. Terdapat beberapa faktor pemicu pernikahan dini, diantaranya faktor ekonomi, faktor keluarga, atau adat istiadat seperti di Kalimantan Selatan contohnya pada kasus pertama. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, apakah pernikahan dini diperbolehkan? Dalam Islam sendiri tidak ada batasan mengenai usia pernikahan. Diiringi dengan cerita Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan Nabi pada saat itu berusia 36 tahun, menolong keadaan ekonomi Aisyah. Nah, menurut saya sendiri terjadinya pernikahan dini yang pertama karena tradisi di suatu daerah di Indonesia. Yang kedua, karena orang tua berpendidikan yang rendah, takut anaknya tidak laku lalu dijodohkan dengan anak kerabatnya. Yang ketiga, karena kecelakaan dalam pergaulan bebas. Solusi agar mencegah terjadinya pernikahan dini, memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Yang kedua, mendidik dan menggerakkan orang tua dengan anggota komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian intensif pada anak dan keluarganya. Kesimpulan, adanya keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta persoalan-persoalan yang dihadapi telah mengubah paradigma para pemikir atau para ahli hukum bahwa hukum pada dasarnya adalah melayani kepentingan masyarakat. Ada berbagai penyebab pernikahan dini, contohnya adalah kehamilan di luar nikah, ingin menghindari dosa dalam kurung seks bebas, dan ada juga paksaan dari orang tua. Pernikahan dini diperbolehkan dalam agama karena apabila sudah menjadi tak bisa menahan nafsu, jadi lebih baik dinikahkan agar menghindari perzinahan. Tetapi dalam dampak psikologis, hal itu jelas membuat psikologis anak terganggu. Saya Rahmat Bayhaqi.